Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi ya. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas komentar dari teman-teman satu persatu, dan mohon dimaklumin saja. Mohon maaf teman-teman ya, kemarin aku tidak bisa upload video karena ada kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu ya. Adakah orang baru di tahun depan untuk kamu? Wah. Oke, langsung aja kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama, kartu ini menandakan bahwa adanya kekuatan dalam hubungan atau adanya kekuatan dalam percintaan. Contohnya, jika kamu mempunyai hubungan di tahun depan, hubungan kamu akan kuat, hubungan kamu akan kokoh. Entah hubungan itu dalam segi pertemanan atau dalam segi keluarga. Kamu adalah seseorang yang pernah merasakan kekecewaan yang teramat besar. Ketulusan kamu diabaikan, kebaikan kamu tidak terlihat. Itulah yang membuat rasa kecewa itu ada dalam hati kamu. Sebenarnya kamu adalah seseorang yang selalu didekati dengan keberuntungan. Karena kamu telah bisa seperti keluar dari lingkungan toksik. Itu merupakan keberuntungan dalam hidup kamu, karena semesta telah memperingatkan kamu agar supaya kamu terhindar atau keluar dari lingkungan tersebut. Kamu juga pernah ditinggalkan dengan orang yang paling kamu cintai atau yang paling kamu sayangi, sehingga menimbulkan luka yang teramat dalam hati kamu. Kamu juga sulit melupakan seseorang yang kamu cintai, walaupun seseorang yang kamu cintai sudah meninggalkan kamu. Namun semua itu adalah rencana semesta untuk kebaikan hidup kamu. Seseorang yang telah meninggalkan kamu sebenarnya memang dia adalah seseorang yang belum pantas berada dalam hidup kamu. Sekali lagi, yang meninggalkan kamu adalah seseorang yang belum pantas berada di hidup kamu. Muncul kartu The Star. Ya, kartu The Star bisa mengartikan bahwa kebaikan kamu dan kejujuran kamu di tahun depan memberi harapan seseorang. Dan seseorang tersebut akan berusaha berjuang untuk masuk ke dalam hidup kamu. Jika selama ini dia sudah berusaha berjuang, di tahun depan dia lebih keras lagi berjuang untuk masuk ke dalam hidup kamu. Siapakah dia? Muncul kartu Five of Cup. Kartu Five of Cup atau kartu 5 cangkir ini menggambarkan seseorang pingin menyeberangi sungai, tetapi tidak ada jembatan. Dan seseorang tersebut harus berpikir dengan keras untuk bisa membangun jembatan itu agar supaya dapat menyeberangi sungai. Semua itu bermakna bahwa selama ini memang ada seseorang yang ingin memperjuangkan kamu, tetapi banyak halangan yang merintangi dia. Muncul kartu 10 pedang. Iya, seseorang tersebut ini di tahun depan kemungkinan akan berusaha dengan keras menghalalkan segala cara. Bahkan akan meninggalkan atau menyingkirkan orang-orang terdekatnya. Untuk apa? Yaitu untuk menuju kamu. Yang ketarik energinya ini adalah orang lama. Dan apakah ada orang baru di tahun depan dalam kehidupan kamu? Oke. Kartu berikutnya, muncul kartu The Hangman. Parah nih. Kartu The Hangman sering aku katakan bahwa kartu ini adalah kartu yang jungkir balik. Ini bisa diartikan bahwa memang ada orang baru yang selama ini sudah mengintai kamu. Bahkan sudah ngasih kode sama kamu beberapa kali. Apakah yang akan dia lakukan di tahun depan? Kartu The Hangman tadi mengartikan bahwa di tahun depan yang dia lakukan adalah berbalik teman-teman, seperti mundur. Orang baru ini seperti mundur karena dia tahu
Orang baru ini tahu bahwa pikiran kamu dan hati kamu masih ada seseorang. Orang baru ini juga tahu kamu terlihat kuat, kamu terlihat bahagia. Tetapi kenyataannya kamu menyimpan rasa luka dan kecewa yang teramat dalam. Dan orang baru ini juga tahu bahwa akan ada orang lain yang berjuang untuk mendekati dan masuk ke dalam hidup kamu kembali. Dia seperti mengalah demi kebahagiaan kamu. Oke, kita lanjutkan. Apakah orang baru ini kamu sudah mengenalnya? Iya, kamu sudah mengenalnya. Bahkan kamu sudah mencurigai bahwa dia diam-diam menyukai kamu. Tetapi balik lagi, seperti apa yang aku katakan tadi, dia seperti akan mundur karena ada orang lama yang akan masuk dalam kehidupan kamu lagi. Orang baru ini sebenarnya sudah lama mengintai kamu, tetapi dia tidak berani. Orang baru ini seperti segan sama kamu karena kamu terlihat seperti seseorang yang sangat berwibawa. Di dalam gambar kartu yang keluar ini terlihat seorang ratu duduk di singgasana dengan megahnya. Itulah gambaran diri kamu di mata orang baru tersebut. Dan dia hanya bisa mengagumi kamu dari kejauhan, menjadi fans rahasia kamu. Wah, hari ini sepertinya serius banget teman-teman ya, karena ngantuk. Mohon maaf ya sekali lagi 2 hari tidak baca kartu teman-teman ya, rasanya gimana gitu. Oke, kita lanjutkan. Muncul kartu The Fool. Ya, kartu ini adalah kartu bodoh. Kartu The Fool ini bisa mengartikan bahwa orang baru tersebut merasa dirinya tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Merasa dirinya tidak sepintar kamu, rendah diri dan minder. Apalagi dia sudah tahu bahwa akan ada seseorang yang keras yang akan memperjuangkan kamu. Iya, orang baru ini bukan tidak mau berjuang. Sekali lagi, dia bukan tidak mau berjuang, tetapi dia menghindari bentrok. Dia tidak ingin terjadi masalah apapun dalam hidupnya, sehingga lebih baik mengalah. Orang baru ini seperti pemikirannya lebih halus daripada orang lama kamu. Cinta orang baru sama kamu ini baru saja muntup-muntup ya. Wah, apa muntup-muntup? Muntup-muntup itu ya baru tumbuh teman-teman. Oke, lanjut. Yang ada dalam pikiran orang baru tersebut sebelum cintanya lebih berkembang lagi sama kamu, dia akan menutupnya. Karena apa? Karena dia tidak mau merasakan sakit hati. Dan dia akan bahagia jika melihat kamu bahagia nantinya. Dia juga tahu bahwa kamu masih menunggu kepastian dari orang lama kamu. Orang baru ini memang akan datang dan memang akan menjalin hubungan dengan kamu, tetapi hubungan pertemanan atau hubungan kekeluargaan. Di gambar kartu yang keluar ini digambarkan seseorang yang terikat tidak bisa bergerak. Ini bisa diartikan bahwa orang baru tersebut tidak bisa bergerak. Dia ingin maju untuk memperjuangkan kamu atau untuk merebut kamu, tetapi tidak mau terjadi masalah atau bentrok. Tetapi jika dia pergi sejauh-jauhnya meninggalkan kamu, dia juga tidak bisa. Itulah yang menjadikan dia tidak bisa bergerak, akhirnya memutuskan untuk menjalin pertemanan dengan kamu. Orang baru ini seperti seseorang yang bertanggung jawab ya, atau seperti disegani di lingkungannya. Bisa juga dia tulang punggung keluarga, atau bisa juga kemungkinan dia anak pertama. Dia juga pekerja keras tetapi hidupnya lebih santai. Oke, lanjut. Orang baru ini jika mempunyai kemarahan selalu dipendam. Dia tidak gerusa-gerusu, tidak sembrono untuk meluapkan kemarahannya. Dia sangat berhati-hati meskipun berjiwa muda. Sekali lagi aku mohon maaf teman-teman ya, 2 hari tidak bisa membaca kartu ya, seperti biasa ya, ada kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Aku sendiri jika tidak bisa membaca kartu serasa ada yang kurang teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Yang belum sarapan monggo sarapan ya, dan selamat beraktivitas. Oke, kartu The Justice muncul.
Iya, kartu ini bisa mengartikan bahwa kemungkinan kamu akan mendapatkan keadilan dari semesta, teman-teman. Yang mungkin kamu pernah merasakan sakit hati, kekecewaan, dan kemarahan. Semua itu akan bisa hilang dan diganti oleh kebahagiaan serta rezeki yang melimpah. Wah, piye toki? Oke. Keadilan yang akan kamu dapatkan itu bermacam-macam, teman-teman. Dan kamu juga akan mendapatkan keadilan cinta. Dan cinta yang akan kamu dapatkan di tahun depan seperti cinta yang diperbarui. Cinta yang akan kamu dapatkan perjalanannya begitu sulit ya. Banyak banget orang-orang yang ikut campur, bahkan pernah terjadi huru-hara, menimbulkan bentrok dan adu argumen. Tetapi itulah yang akan kamu dapatkan. Semua akan diperbarui. Semua masa lalu yang menyakitkan akan dihapus, akan diganti yang baru. Karena sudah tiba waktunya bahwa kamu akan mendapatkan keadilan tersebut. Oke, kita lanjut untuk kartu yang terakhir ya. Untuk kartu yang terakhir ada kartu The Sun, kartu matahari. Kartu ini melambangkan tentang keceriaan, kebahagiaan, ketulusan dan keharmonisan. Itulah yang akan kamu terima dan itulah yang akan kamu dapatkan di tahun depan. Oke, itulah tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini, dan langsung aja ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo dan Aries. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman, tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas komentar satu persatu dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.